Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asma'ul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Kompleks Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan terakhir kita mengkaji nama Allah Subhanahu wa taala. Apa? Al-Qabid dan Al-Basit. Apa Al-Qabid? Yang maha menyempitkan. Al-Basit yang maha meluaskan. Hari ini kita akan memasuki nama Allah yang mulia yang lainnya, dan hanya satu nama, dan ini adalah nama yang terakhir yang ada di bab yang kelima. Berarti insyaallah kita akan berpindah ke bab berikutnya setelah menyelesaikan nama yang mulia ini. Nama Allah tersebut adalah Al-Mu'ti. Kenapa? Al-Mu'ti. Apa artinya Al-Mu'ti? Yang maha memberi. Kenapa? Yang maha memberi. Kalau punya anak berarti apa? Abdul Mu'ti. Sinten? Abdul Mu'ti. Silahkan yang punya kitabnya dibuka di halaman 96. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif al-Syekh Abdul Aziz ibn Nasir al-Julail hafizahullahu ta'ala, al-Mu'ti jalla jalaluh. Lam yarid dhikru ismihi subhanahu al-Mu'ti fi al-Qur'anil Karim, wa innama warada fi sunnatin nabawiyyah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wallahu al-Mu'ti wa ana al-Qasim, akhrajahu al-Bukhari. Seperti biasanya kita akan mengawali dengan menyebutkan dalil yang menjadi landasan dari nama Allah yang mulia ini. Perlu diketahui bahwa nama Allah Al-Mu'ti tidak ada di dalam Al-Quran. Tidak disebutkan di mana? Di Al-Quran. Al-Mu'ti. Yang ada adalah di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadisnya sahih, ada di dalam Sahih Al-Bukhari. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan jadikan orang tersebut paham
terhadap ajaran agama. Barang siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, maka Allah akan bikin orang ini paham terhadap ajaran agama. Kemudian apa kata Rasul SAW? Wallahul mu'ti. Dan Allah itu al-mu'ti. Kenapa al-mu'ti? Yang maha memberi. Wa ana al-qasim. Kalau aku, sinten aku? Rasulullah SAW. Kalau aku adalah al-qasim. Al-qasim artinya yang membagi-bagi. Yang maha memberi siapa? Allah. Kalau Rasul apa? Yang bagi-bagi. Wala tasalu hadhihi al-ummatu zahiratan ala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum zahirun. Dan umat ini, yaitu umat Islam, itu akan selalu unggul. Akan selalu unggul. Di atas siapa? Di atas selain mereka yang menyelisihi umat Islam. Sampai kapan? Sampai datangnya hari kiamat. Sampai kapan? Sampai datangnya hari kiamat. Kita baca lagi ya dari awal. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka Allah akan bikin dia paham terhadap ajaran agama. Kebaikan dalam hal apa? Dalam urusan dunia, urusan akhirat? Dua-duanya. Siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan di dalam urusan dunianya dan di dalam urusan akhiratnya, maka Allah akan bikin dia paham terhadap ajaran agama. Urusan dunia, contohnya kerja, apa? Kerja. Milih usaha, milih bisnis, menjalankan bisnis. Kalau Allah inginkan orang ini benar dalam berbisnis, dalam memilih pekerjaan, maka Allah akan bikin orang ini paham terhadap ajaran agama. Sehingga kalau dia paham terhadap ajaran agama, dia bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Kapan dia tahu ini halal haram? Kapan? Kalau paham ajaran agama. Berarti kalau nggak paham ajaran agama, pripun? Koran siapa? Nggak peduli. Halal, rusak. Makanya siapapun yang ingin mendapatkan kebaikan untuk urusan dunianya maupun urusan akhiratnya, maka pahami ajaran agama. Pahami dengan benar dan mendalam ajaran agama. Itu tadi contoh urusan apa? Dunia. Urusan akhirat apa? Surga neraka. Kenapa? Surga dan neraka. Siapapun yang pengen sampai ke surga, maka dia harus paham ajaran agama. Karena ada orang pengen ke surga tapi kesasar. Kesasar koneng akhirat berarti teng pundi? Kemana lagi pilihannya antara surga sama neraka? Nek kesasar Purwokerto sih paling ya kesasarnya nang ndi?
Purwokerto, Kampung Balingga kesasar. Mengendi jajan? Eh? Pemalang. No problem. Maksudnya ya tinggal dari Pemalang ke Purwokerto gitu. Kadang-kadang kan kita pakai Google Map terus apa? Buh disasarakan apa ada yang kesasar. Kalau urusan kesasar di dunia itu ya insya Allah nggak berat-berat amat lah. Nggak berat-berat amat. Tapi kesasar di akhirat. Na'udzubillahi min. Jadi ada orang ngejar surga. Tapi karena dia nggak paham jalan yang diajarkan di dalam agama. Nggak paham cara ibadah yang diajarkan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akibatnya dia gagal masuk surga atau minimal telat masuk surga. Kemana dulu? Ke neraka tuh. Apa ada Ustaz? Hal ataka hadithul ghasiyah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tasla naran hamiyah artinya ada orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka yang sangat panas. Padahal ayat sebelumnya apa? Amilatun nasibah. Menurut sebagian ahli tafsir, amilatun nasibah artinya adalah orang ini ketika di dunia amalnya banyak sampai capek dan letih. Saking apa nih? Saking banyaknya amalan yang beda. Ganjarannya apa? Tasla naran hamiyah. Masuk ke dalam neraka yang sangat panas. Kenapa Ustaz? Wong amale akeh kok malam lebu neraka. Kenapa? Ora bener. Amalane ora bener. Gak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beramal sekarepe dewek bahaya ora? Bahaya. Beramal semaunya sendiri itu bahaya. Menurut nyong itu prinsip. Bukan menurut nyong. Beramal itu menurut ajaran Rasulullah SAW. Cara nyong kayak gini. Nyong si siapa? Menurut saya kayak gini. Jangan menurut saya. Menurut yang diajarkan oleh siapa? Rasulullah SAW. Lo nyong senengnya kayak gini. Loh kok kancane senengnya kayak kepriwe? Jadi bukan masalah saya senang kayak gini, kamu senang kayak gitu. Enggak. Apa yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disenangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu Nabi SAW bersabda, Wallahul mu'ti. Dan Allah lah yang maha memberi. Ini yang perlu kita garis bawahi. Al-mu'ti. Maha memberi. Apa hubungannya Ustaz sama kalimat sebelumnya? Barang siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, maka Allah jadikan orang ini paham terhadap ajaran agama. Setelah itu Nabi SAW mengatakan Allah lah yang maha memberi. Apa korelasi? Mungkin ya mungkin. Mungkin korelasinya bahwa pemahaman terhadap ajaran agama antara satu orang dengan orang yang lainnya levelnya beda-beda. Yang ngasih siapa? Yang maha memberi. Sinten? Allah. Makanya ingat di malam hari di sini. Yang dipahami dari apa yang disampaikan dalam pengajian ini. Antara satu jamaah dengan jamaah yang lain. Prosentasenya sama apa beda? Hah? Ada yang Masya Allah 100%. Anak? Ada? Nah, berarti kok esok bisa ngulangi mana ya pengajiannya ya.
Ada yang 90%. Ada yang berapa? 70. Ada yang 80. Ada yang 0? Lah ya ora lah, masa 0. Ya, ya enggak lah. Padahal hadirnya bareng, ustadznya sama, kitabnya yang dipegang juga sama. Tapi masalahnya ana sing fokus, ana sing ora fokus. Ana sing melek, ana sing merem. Itu masalahnya. Maka yang memberi pemahaman terhadap ajaran agama adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anal qasim. Kata Rasulullah SAW, adapun aku hanyalah yang nopo? Membagi-bagi. Membagi ilmu kepada para sahabatnya, membagi harta rampasan perang. Jadi Rasulullah SAW itu adalah perantaranya. Tapi yang ngasih secara hakiki adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna dari al-mu'ti? المعنى في حق الله عز وجل الله سبحانه هو المعطي على الحقيقة لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع وعطاؤه سبحانه واسع ليس له حدود ولا قيود يعطي عباده في الدنيا كافرهم ومؤمنهم أما في الآخرة فإن عطاءه وفضله لا يكون إلا للمؤمنين وعطاؤه سبحانه واسع يشمل كل العطايا والهبات وأعظمها عطية الإيمان والهداية وبين اسمه سبحانه المعطي وأسمائه سبحانه الوهاب المنان الجواد تقارب في المعاني والآثار. المعنى في حق الله maknanya apa al-mu'ti? Allah Subhanahu huwal mu'ti 'alal haqiqah. Artinya al-mu'ti adalah bahwa Allah satu-satunya yang bisa memberi secara hakiki. Kenapa? Allah satu-satunya yang maha memberi secara hakiki. Hakiki siapa? Hakiki siapa? Ya beneran. Kenapa? Beneran. Cuma Allah yang bisa memberi beneran. Bapak ngasih kepada anak atau tidak? Suami memberi kepada istri atau tidak? Memberi. Terus bedanya sama Allah, Pak? Hah? Allah itu maha memberi. Kalau kita memberi, bedanya apa? Iya, maha iya. Tapi bedanya apa? Maha memberi, kalau memberi itu apa? Sempurna, bagus. Terus satu-satunya. Nah, saya kasih tahu ya. Allah maha memberi, berarti satu-satunya yang memberi hanya Allah. Kalau bapak memberi kepada anak, itu bukan satu-satunya yang memberi. Selain bapak, ada enggak yang bisa memberi kepada anak? Ada. Siapa? Ibu. Pak D, Pak Le, Bule, Bude. Jadi kalau Allah itu satu-satunya yang maha memberi. Al-mutafarridu bil ata'i. Satu-satunya yang memberi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alal haqiqah, secara hakiki. Adapun kita manusia itu cuma perantara. Apa yang kita berikan kepada istri kita, itu sejatinya pemberian dari siapa? Dari Allah. Cuman melalui kita. Mulanya juga bagus. Aja apa? Poturi nyong sing lafahi manut. Aja bagus. Jangan sok-sokan.
Kita ini cuma jadi perantara. Berarti ini ya. Kalau Allah nggak ngasih kepada kita, apa yang terjadi? Ya kita nggak bisa ngasih kepada istri kita. Maka seharusnya istri itu ketika dikasih sama suaminya, pripun? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tok. Ya tetap jazakumullahu khairan. Walaupun hanya sekedar sebagai perantara, tetap perantara ini punya jasa enggak? Punya. Melantari masa enggak punya jasa? Tetap punya jasa. Tapi jangan kita kemudian berterima kasih kepada perantara, terus lupa sama yang ngasih beneran. Siapa itu? Allah. Makanya saya katakan, alhamdulillah, terus jazakumullahu khairan. Atau nuwun Pak. Istri jenengan kayak gitu enggak? Hah? Iya. Iya apa enggak? Nah iya ya alhamdulillah. Nek orang yang muka-muka lagi ngaji. Minimal ngerungakan di rumah. Minimal dengerin di rumah. Ini masalah akidah. Ini masalah apa? Masalah keyakinan. Jadi harus dipahami bahwa yang memberi hakiki itu cuma Allah. Orang lain manusia itu hanya sekedar perantara. Termasuk orang tua memberi kepada siapa? Anaknya juga sama. Orang tua itu cuma melantari saja. Sebenarnya yang memberi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa buktinya? Buktinya la mani'a lima a'ta wa la mu'tiya lima mana'. Buktinya Allah Subhanahu wa ta'ala kalau sudah mau ngasih, gak ada yang bisa menghalangi. La mani'a lima a'ta. Kalau Allah sudah mau ngasih, gak ada apa yang bisa menghalangi. Sebaliknya apa? Wala mu'tiya lima mana'. Kalau Allah sudah gak mau ngasih, ya gak akan ada yang bisa ngasih. Saya ulangi ya. Ini seperti doa zikir habis sholat. Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Allahumma la mani'a lima a'taita ya Allah. Kalau engkau sudah mau ngasih, enggak ada yang bisa menghalang. Ini berbeda dengan manusia. Kalau manusia mau ngasih, mungkin nggak ada orang bisa menghalangi. Mungkin nggak? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Mbah Kakung mau ngasih cucunya. Ngasih apa? Hah? HP. Waduh. Ngasih apa? Soalnya putune rewel. HP. Sedangkan orang tuanya nggak mau. Kenapa nggak mau ngasih? Benci sama anaknya? Hah? Enggak. Justru karena sayang sama anaknya. Karena si bapak dan ibu ini sayang sama anaknya, akhirnya nggak mau ngasih anaknya HP. Walaupun merengek. Tapi sing ora tahan sapa. Bae. Ndi bae. Akhirnya mau ngasih siapa? Cucunya. Bisa dihalangi sama bapak ibunya? Bisa. Boleh nggak menghalangi? Boleh. Kenapa Ustaz? Loh ini mau merusak kok. Udum bayi haram merusak udum. HP ini itu mau merusak anaknya. Terus dihalangi sama bapak ibunya. No problem. Nggak apa-apa. Yang penting nanti ngomong sama Mbah Kakung, Mbah Putrinya yang baik, yang halus. Tapi kalau Allah sudah berkehendak untuk memberi, nggak ada yang bisa menghalangi. Kalau manusia mau memberi, masih ada yang bisa menghalangi. Kebalikannya apa?
Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah tidak mau memberi, maka tidak ada yang bisa memberi. Maka sekuat tenaga apapun seseorang untuk mendapatkan sesuatu, kalau memang Allah nggak berkehendak, ia nggak akan dapat. Sekuat tenaga apapun. Ngincer kawit SD. Bayang nggak? Ngincer kawit SD. Tamat SMA harap ngelamar. Ora dadi. Kenang apa? Allah nggak berkehendak. Bayangkan, ngincernya kawit SD pirang tahun ya, 6 tahun tambah 3 tahun tambah 3 tahun. Berapa itu? 12 tahun boleh ngincer suwe banget, Bu. Begitu maju ternyata ditolak. Ternyata sing orang ngincer malah oleh, yang nggak ngincer malah dapat. Allah nggak berkehendak. Ketika Allah nggak berkehendak, nggak ada yang bisa memberi, itu nggak bisa. Ya. Kalau manusia masih bisa. Kalau manusia masih bisa. Ada seorang murid pengen dapat sesuatu dari ustadznya. Ustadznya nggak ngasih. Mungkin nggak orang lain ngasih? Mungkin, sangat mungkin sekali. Pengen daftar di sebuah perusahaan, ternyata di perusahaan itu nggak lolos seleksi. Mungkin nggak daftar di perusahaan yang lain? Mungkin. Manusia itu ketika dia nggak berkehendak untuk memberi sesuatu, masih ada orang yang lain yang bisa memberi. Berbeda dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah itu ketika memberi atau tidak memberi itu gampang banget. Allah memberi hanya dengan kun dan tidak memberi hanya dengan kun. Apa kun? Jadilah. Jadi nggak ada yang susah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Terus apa kata beliau? Wa ata'uhu subhanahu wasi'un laisa lahu hududun wala quyud. Dan Allah subhanahu wa ta'ala itu pemberiannya luas, seluas-luas. Karena Allah itu maha luas. Wasi'un bila hududun, enggak ada batasnya. Wala quyudun, enggak ada yang bisa mengikat, menghalangi, enggak ada. Makanya kalau kita perhatikan, Allah itu ngasih manusia. Sudah berapa orang yang dikasih sama Allah? Dan yang sepi. Berapa orang yang sudah dikasih sama Allah? Mulai dari ada manusia sampai alam semesta berakhir, sampai hari kiamat. Nanti di akhirat ada lagi. Berapa jumlahnya manusia yang sudah dikasih sama Allah? Dikasih apa? Apa-apa. Apa-apa gue apa? Ya macam-macam. Dikasih makan, dikasih minum, dikasih anak, dikasih istri, dikasih rumah. Pertanyaannya, yang dikasih sama Allah itu cuma manusia? Enggak. Bukan cuma manusia, semua makhluk. Yang kita ketahui dan yang tidak kita ketahui. Dan yang tidak kita ketahui lebih banyak daripada yang kita ketahui. Coba, berapa orang, berapa makhluk yang sudah dikasih sama Allah. Pemberian Allah itu luas, nggak ada batasnya. Dan nggak ada yang bisa menghalangi Allah untuk memberikan apa yang Dia beri kepada para manusia dan makhluk-makhluk ini. Saking luasnya apa? Yu'ti ibadahu fid dunya kafirahum wa mu'minahum.
Saking luasnya pemberian Allah. Di dunia ini siapapun dikasih sama Allah. Yang beriman maupun yang tidak beriman. Yang berislam maupun yang kafir. Semuanya dikasih sama Allah subhanahu wa ta'ala. Sing sholat, sing ora sholat. Yang menyembah Allah dan yang menyembah selain Allah. Yang menyembah selain Allah. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Yang gak percaya Allah. Yang ngasih rezeki siapa? Allah juga. Allah. Bayangkan ya. Gak percaya Allah. Ora percaya Allah anak. Sehingga ambekan siapa? Allah. Sampai pun yang gak percaya dengan keberadaan Allah. Tetap Allah ngasih kepada. Makanya tadi saya katakan. Pemberian Allah itu maha luas. Tidak ada batasnya. Siapapun dikasih. Maka jenengan itu. Jangan nyong wis salat wis kere bae. Oke, wong sing ora salat be diwehi. Orang yang enggak salat aja dikasih. Orang yang enggak bener aja dikasih. Masa yang bener enggak akan dikasih? Ora mungkin. Mas, ya, ora mungkin. Enggak mungkin. Percaya Allah enggak? Percaya. Oh, enggak percaya Allah jadi kasih, apalagi yang percaya. Semuanya yang beriman dan yang tidak beriman dikasih sama Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana? Di mana? Di dunia. Wa amma fil akhirati. Adapun di akhirat. Fa inna ata'ahu wa fadlahu la yakunu illa lil mu'minin. Adapun di akhirat. Pemberian Allah hanya untuk kaum mukminin. Disinilah bedanya. Disinilah beda. Orang yang beriman dan tidak beriman kalau di dunia semuanya dikasih sama Allah. Tapi kalau sudah masuk ke akhirat maka karunia Allah hanya diberikan kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Dan ingat, karunia Allah di dunia dengan karunia Allah di akhirat lebih banyak mana? Di dunia atau di akhirat? Di dunia atau di akhirat? Di akhirat. Benar di akhirat. Saya tanya. Di akhirat yang dikasih siapa? Orang beriman toh. Di dunia siapa? Semuanya. Banyak mana? Dan yang bingung. Mau mantep nang akhirat. Ya, lebih banyak karunia Allah di akhirat. Oke. Bukankah di dunia Allah memberi yang beriman dan yang tidak beriman? Iya kan? Ya. Di akhirat hanya yang beriman saja yang dikasih. Berarti banyak mana? Kokoh gitu. Kokoh pendirian. Di mana? Di akhirat. Kenapa? Karena yang di dunia cuma 1%. Cuma 1%. Inna lillahi mi'ata rahmah. Sesungguhnya Allah itu punya 100 rahmat. Pinten? 100 rahmat. Anzala minha wahidatan fid dunia. Dari 100 itu yang Allah turunkan di dunia cuma 1. Cuma berapa? 1. Dan 1 ini cukup untuk menghidupi semua makhluk yang beriman maupun yang tidak beriman. Cuma berapa? 1. Sisanya 99 rahmat Allah. Inilah yang akan diberikan kepada kaum mukminin di akhir. Priwe, boleh dunyanya apa akhiratnya? Ya karepe loro-loro dunia dan akhirat. Apa dalilnya Ustaz? Kalau orang-orang kafir itu di akhirat enggak dapat. Dalilnya banyak.
Antara lain dalam surat Al-Isra. Surat apa? Al-Isra ayat 20 sampai 21. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kullan numiddu haula'i wa haula'i min 'ata'i rabbik. Semuanya yang beriman maupun yang tidak beriman, orang Islam dan orang kafir akan mendapatkan pemberian dari siapa? Allah. Wa ma kana 'ata'u rabbika mahdhura. Pemberian Allah enggak ada yang bisa menghalang. Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla membeda-bedakan antara satu orang dengan orang yang lainnya. Walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Perbedaan di akhirat lebih besar daripada perbedaan di mana? Di dunia. Ini ayat yang menunjukkan semuanya beriman tidak beriman di dunia dikasih. Apa dalilnya bahwa di akhirat itu cuma untuk orang yang beriman saja? Surat Al-A'raf ayat 32. Surat apa? Al-A'raf ayat 32. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wa tayyibati minar rizq. Siapa yang berani mengharamkan keindahan yang Allah keluarkan untuk para hambanya dan juga rizki-rizki yang baik? Qul hiya lilladzina amanu fil hayati dunya. Itu akan Allah berikan kepada orang-orang yang beriman di kehidupan dunia. Khalisatan yaumal qiyamah. Adapun di hari kiamat khusus untuk orang yang beriman. Kenapa? Khusus untuk orang yang beriman. Maka istiqomalah untuk jadi orang yang beriman. Kemudian apa kata beliau? Wa ata'uhu subhanahu wasi'un yashmalu kullal ataya wal hibad. Pemberian Allah itu mencakup semua jenis pemberian. Baik yang sifatnya materi maupun yang sifatnya non-materi. Materi apa? Materi apa? Makanan, minuman, kendaraan, rumah. Istri materi atau bukan? Ya materi bukan wujudnya bisa dicekel. Ya materi jangan. Kalau non-materi itu sesuatu yang abstrak. Sesuatu yang abstrak. Ketenangan, akal, ya. Kemudian apa lagi? Keimanan, hidayah. Itu yang sifatnya non-materi. Wa a'zamuha 'atiyatul imani wal hidayah. Dari sekian banyak karunia Allah Subhanahu wa taala, yang paling istimewa adalah karunia hidayah. Kenapa? Karena hidayah diberikan oleh Allah hanya kepada manusia-manusia yang dicintainya saja. Adapun makanan, minuman, kendaraan, rumah, kesehatan itu diberikan kepada Allah, kepada siapapun. Innallaha yu'ti minad dunya man yuhib wa man la yuhib. Allah itu kalau masalah dunia dikasihkan kepada siapa saja. Yang beriman maupun yang tidak beriman. Yang disukai maupun yang tidak disukai. Yang dicintai maupun yang tidak dicintai. Dikasih semuanya sama Allah saja. Wala yu'til imana illa man yuhib. Tapi urusan keimanan hanya Allah berikan kepada orang yang dicintainya saja. Kenapa? Karena keimanan itu mahal dan berharga. Sedangkan dunia itu di sisi Allah nggak ada harganya. Karena nggak ada harganya, maka Allah berikan kepada siapapun. Itu dunia. Tapi karena keimanan ini sangat berharga dan sangat mahal, maka tidak diobrol. Tidak diobrol. Hanya manusia-manusia khusus yang dikasih sama Allah. Berarti jenengan pengen yang mana? Pengen yang umum-umum aja atau yang khusus? Khusus. Berarti yang umum ora usah
Ya karepe umum karo khusus Ustaz. Tapi yang lebih penting yang mana? Yang khusus tadi. Wa baina ismihi subhana al-mu'ti wa asmahi subhana al-wahhab wal mannan wal jawad taqarubun fil ma'ani wal athar. Nama Allah Azza wa Jalla yang senada, yang mirip-mirip maknanya dengan al-mu'ti itu ada. Yaitu al-wahhab. Kenapa? Al-wahhab, yang maha memberi juga. Al-mannan, yang maha mengaruniakan. Al-jawad, yang maha dermawan. Ini mirip-mirip antara nama-nama tersebut. Ini yang bisa kita pelajari malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.